minta diskualifikasi calon yang curang. Tanpa Anda berbicara diskualifikasi, rakyat sudah lebih dulu diskualifikasi Abah Anies dan kakek Ganjar. Jadi buka itu kacamata supaya lihat fakta yang ada, bos. Dorang masih SMA tapi dorang dewasa dalam berpolitik. Lalu masa kalian yang sudah bau tanah malah buat diri macam anak ingusan yang sedang berpolitik? Kami pemuda Papua Barat dengan tegas menolak hak angket. Kau percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Oh, sangat percaya Bapak. Ya, karena Bapak tuh banyak blunder. Belakangan ini, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan berbagai aksi demo yang dilakukan oleh pendukung 01 dan 03, yang mana pendukung 01 dan 03 tak terima dengan hasil pemilu pada 14 Februari kemarin. Contohnya Refli Harun yang adalah tim sukses Abah Anies. Dalam orasinya pada demo 9 Maret kemarin, Refli Harun menuntut agar KPU mengadakan pemilu ulang yang cuma diikuti oleh Abah Anies dan kakek Ganjar. Mendengar pernyataan Refli Harun yang seperti angin yang tak punya KTP, Siwa yang adalah pemuda asal NTT mengungkapkan bahwa Refli Harun adalah pecatan komisaris yang memiliki pemikiran dangkal karena tak menghargai aspirasi mayoritas rakyat Indonesia pada pesta demokrasi 14 Februari yang lalu. Jangan bicara angka lagi. Jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Kita minta diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang. Hanya di antara calon-calon yang tidak curang. Untuk Pak Refli Harun, beta pemuda dari NTT, beta mau sampaikan pada Anda bahwa kalau tidak mau bicara angka lagi dan tidak mau bicara berapa jumlah suara yang didapat oleh 01 dan 03, maka itu sama saja dengan Anda itu dangkal. Dangkal karena tidak mampu berbicara berdasarkan data dan fakta yang ada. Data sementara ini menunjukkan bahwa 01 mendapat suara 24% sekian, 02 mendapat suara 58% sekian, 03 mendapat suara 16% sekian. Lalu bagaimana bisa Anda bilang jangan bicara angka lagi? Terus mau berbicara berdasarkan apa, bos? Berdasarkan asumsi yang berputar-putar dan berujung pada narasi pemaksulan Pak Jokowi. Pantas saja Anda itu 2 kali dipecat dari komisaris karena Anda itu banyak asumsi. Lucunya lagi Anda bilang harus diskualifikasi capres yang curang. Pertanyaannya, bagaimana dengan kecurangan yang dilakukan oleh 01 dan 03? Apakah harus diskualifikasi juga? Tanpa Anda berbicara diskualifikasi, rakyat sudah lebih dulu diskualifikasi Abah Anies dan kakek Ganjar. Jadi buka itu kacamata supaya lihat fakta yang ada, bos. Kalau mau pemilu ulang seperti yang Anda harapkan, yaitu cuma diikuti oleh 01 dan 03, maka itu sama saja dengan Anda berharap agar 01 dan 03 mencari juara runner-up. Dan itu sangat lucu, karena pemilu tidak seperti Liga Tarkam yang bisa mencari juara 1, 2, dan 3, apalagi diskualifikasi. Jadi bicara itu mulut jangan lebih cepat dari otak, bos. Negara ini adalah negara demokrasi, yang mana pesta demokrasi 14 Februari kemarin sudah menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia telah menyampaikan dorang punya aspirasi dengan cara memilih Pak Prabowo sebagai pemimpin negara ini. Jadi kalau kalian tidak menerima aspirasi dari mayoritas rakyat Indonesia itu, artinya kalian itu tidak paham demokrasi dan tidak menghargai demokrasi. Jadi mending kalian itu yang bubar. Aksi demo yang dilakukan oleh pendukung 01 dan 03 yang menuntut diadakannya hak angket pada hasil pemilu 14 Februari kemarin mendapat kecaman dari berbagai pihak. Kecaman tersebut juga datang dari pendukung 02 yang juga turut mengadakan aksi demo tandingan. Uniknya aksi demo yang diadakan oleh para pendukung 02 diwarnai dengan joget gemoy serta diikuti oleh para siswa SMA, sehingga membuat para pendukung 01 dan 03 menjadi panas dingin. Tak hanya itu, para pendukung 02 juga menolak diadakannya hak angket serta menolak keinginan para pendukung 01 dan 03 yang ingin maksulkan Presiden Joko Widodo. Kita mahasiswa serta pelajar sangat menolak hak angket serta pemakzulan Presiden. Saya berdiri di sini ingin mendengarkan kalian nyanyi seperti lagu yang kalian bermain. Hak angket. Saya
Karena juang, gimana? Karena juang dulu, Pak. Benar. Oke. Karena juang. Benar dulu. Benar. Oke, mainkan. Karena juang. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka! Kawan-kawan semua, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tidak lelahnya kawan-kawan semua hadir di sini. Jangan pedulikan berapa jumlah kita. Yang kita pedulikan adalah kita berjuang di jalan yang hak. Kita berjuang di jalan yang tidak batil. Karena itu, jangan pedulikan juga yang di belakang kita. Jujur, baru di zaman Pak Jokowi beta lihat ada orang demo malah di demo balik. Dan yang bikin beta kagum, Dora yang membela Pak Jokowi serta membela Pak Prabowo itu, Dora mengadakan aksi dengan damai, dengan riang gembira sambil joget-joget. Bahkan ada yang menggunakan seragam SMA. Itu menunjukkan bahwa saat ini rakyat sudah tidak percaya dengan BEM, terkhususnya BEM UI. Rakyat sudah tidak percaya dengan BEM, terkhususnya BEM UGM. Apalagi BEM mahasiswa, rakyat sudah muak melihat itu BEM. Jadi seharusnya kalian para BEM yang tidak pernah bersuara soal pengesahan RUU perampasan aset koruptor, seharusnya kalian malu ketika melihat aksi anak SMA yang membela Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi adalah presiden yang mengharapkan agar para koruptor di negara ini dimiskinkan. Lalu masa kalian bisa menuntut DPR untuk jalankan hak angket, tapi kalian sendiri tidak bisa menuntut DPR untuk sahkan RUU perampasan aset koruptor? Jangan paksa bersuara untuk rakyat kalau kalian sendiri tidak bisa bersuara untuk rakyat, bos. Dan untuk kalian para nenek-nenek dan kakek-kakek yang mengaku sebagai anak abah dan anak banteng, kalian juga seharusnya malu ketika melihat cucu-cucu kalian membela pemimpin negara ini. Dorang masih SMA tapi dorang dewasa dalam berpolitik. Lalu masa kalian yang sudah bau tanah malah buat diri macam anak ingusan yang sedang berpolitik? Masa aktif di muka bumi sudah mau selesai, bukannya nikmati sisa-sisa waktu yang ada malah ugal-ugalan di jalan. Dengar itu orasi dari anak SMA, berpolitik itu di bawah santai saja Ustadz. Aksi damai untuk menolak hak angket bukan hanya terjadi di Jakarta saja, namun juga terjadi di berbagai daerah. Salah satunya di Manokwari, Papua Barat, yang mana dalam aksi tersebut Aliansi Solidaritas Pemuda Papua Barat melayangkan pesan terbuka pada DPR RI untuk tidak diadakannya hak angket. Karena menurut Aliansi Solidaritas Pemuda Papua Barat, rakyat saat ini tidak membutuhkan hak angket. Bahwasanya hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggunakan konstitusi demi kepentingan politik elit di Jakarta, bukan mewakili rakyat di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, negara ini sangat besar, 38 provinsi dengan berbagai persoalan yang tersebar di seluruh provinsi. Bukan persoalan urgen, persoalan hak angket. Tetapi hari ini kita saksikan bersama-sama bahwasanya persoalan hak angket itu memang betul diakui oleh konstitusi kita. Tetapi momentum ini tidak tepat hak angket itu digunakan karena rakyat tidak membutuhkan hak angket itu di momentum seperti ini. Karena itu, sekali lagi, kami pemuda Papua Barat dengan tegas menolak hak angket yang diwacanakan oleh kelompok elit-elit tertentu di Jakarta melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Sebenarnya wacana hak angket tak akan muncul jika seorang Ganjar Pranowo berbesar hati untuk menerima kekalahannya. Namun karena untuk menutupi rasa malunya yang telah menempati posisi terbawah pada pemilu 14 Februari kemarin, Ganjar pun langsung melemparkan bola api berupa wacana hak angket. Dan kini wacana hak angket yang digaungkan oleh Ganjar Pranowo telah membakar emosi pendukung 01 dan 03 untuk melakukan berbagai aksi demo yang mengganggu aktivitas masyarakat. Tak hanya itu, ide gila berupa wacana hak angket yang digaungkan oleh Ganjar Pranowo kini telah melebar pada wacana pemaksulan Presiden Joko Widodo, sehingga
dapat dikatakan Ganjar memiliki niat jahat pada Presiden Joko Widodo. Melihat tingkah Ganjar yang semakin ngaur, Puan Maharani yang adalah Ketua DPR sekaligus pengurus Partai PDI menuliskan sebuah surat yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, yang mana dalam surat tersebut Puan Maharani mengungkapkan bahwa pemilu sebagai kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik untuk siap kalah dan siap menang. Pemilu sebagai kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik untuk siap kalah dan siap menang. Kau percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Oh, sangat percaya Bapak ya. Karena Bapak tuh banyak blunder. Begini Bapak ya, Bapak tuh sudah tidak mau melanjutkan program Jokowi, tapi Bapak waktu kampanye dengan berdebat Bapak sangat merendahkan usaha Jokowi. Itu yang tidak enak Bapak ya. Bapak sudah tahu kan warga Indonesia ini sangat mencintai Jokowi. Kalau Bapak merendahkan Jokowi, berarti Bapak tidak membutuhkan suara dari warga Indonesia. Begitu Bapak ya. Tambah lagi Bapak pilih wakil yang begitu waktu berdebat nih omong tidak nyambung semua Bapak. Tidak enak Bapak. Dengan Bapak punya ketua partai itu, kalau sudah tua Bapak sudah kan mendingan ganti orang lain yang om sembarangan yang bikin malu-malu. Bapak, yang marah Bapak, kami tidak pilih Bapak kemarin.